Shalom, saya berharap semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini saya mau membahas tentang satu cara yang Erastus memutar ayat-ayat Alkitab dan menipu orang dengan cara itu. Saya akan pakai klip dari seminar Logos, itu bagian 1, dan di bawah saya akan kasih link kepada khotbah yang lengkap. Oke, kita lihat klip. Di sini dia mengutip dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu, yaitu Bapa. Jadi Bapa itu satu-satunya Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Saya menyetujui klip ini 100%. Untuk orang mempercayai Trinitas, ini tidak masalah. Kalau orang berpikir ini masalah untuk orang mempercayai Trinitas, mereka belum mengerti artinya Trinitas. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Oke, kita lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Maksudnya, Allah Bapa menciptakan segala yang ada, dan yang untuk Dia kita hidup. Kita hidup untuk Dia. Kita harus melayani Dia. Kita diciptakan untuk Dia. Itu Allah Bapa. Jadi, ciptaan berasal dari Allah Bapa dan untuk Allah Bapa. Di bagian kedua, kita akan lihat satu paralel. Kita lihat. Dan satu Tuhan saja. So, ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. So, ditulis ini satu paralel dengan yang tadi. Itu berkata, ya Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Tapi di sini, itu berkata, yang olehnya, oleh Yesus Kristus, segala sesuatu telah dijadikan. Maksudnya, Allah Bapa menciptakan segala yang ada melalui Yesus Kristus. Jadi segala yang ada diciptakan oleh Yesus Kristus. Terus, dan yang karena Dia kita hidup. Ini satu paralel dengan yang tadi di atas itu. Berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia, Allah Bapa, kita hidup. Di sini itu berkata tentang Yesus Kristus dijadikan dan yang karena Dia, Yesus Kristus, kita hidup. Ini paralel. Maksudnya dari ayat ini hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus. Allah Bapa menciptakan segalanya melalui Yesus Kristus dan untuk Dia. Karena ini kita bisa mengerti. Sebelum ada dunia, sudah ada Yesus Kristus. Karena Allah menciptakan segalanya melalui Yesus Kristus. Ini jelas dari ayat ini. Kita lihat di Yohanes 1, kita baca di ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Logos, oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So, ini persis sama dengan yang tadi lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Itu selalu ada Allah Bapa dan ada Tuhan Yesus Kristus bersama Dia
Karena Allah menciptakan segalanya melalui Yesus Kristus. Karena itu firman atau logos selalu bersama Allah, Bapa. Terus baca di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. So, terang yang bersama Bapa itu firman Allah. Dia mau datang ke dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. So, waktu Yesus menjadi manusia, waktu firman Allah menjadi manusia, dia datang, dia jadi terang dunia. Karena dia berasal dari Allah Bapa. Dia selalu bersama dia. Dan melalui dia, Allah menciptakan segala yang ada. Dan waktu dia datang ke dunia ini, itu dunia menolak dia. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. So, waktu Yesus datang, dia datang ke Israel. Tapi mereka tidak menerima dia, tapi menolak dia. Terus, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ada kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Karena dia adalah terang dunia. Dia adalah firman yang kekal selalu bersama Allah Bapa. Jadi dari Yohanes 1, kita bisa lihat jelas. Ini persis sama dengan kita baca lagi. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita baca satu kali lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Firman Allah yang kekal bersama Allah Bapa. Dan Allah Bapa melalui dia menciptakan segala yang ada. Dia datang ke dunia ini, dia jadi terang dunia, dan dia datang ke Israel. Kebanyakan orang Israel menolak dia, tapi siapa menerima dia, walaupun orang Israel atau orang bukan Yahudi, mereka dapat kuasa untuk menjadi anak Allah, karena mereka percaya kepada nama Yesus Kristus, anak Allah. So, Logos siapa? Logos adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kebenaran ini satu masalah untuk Erastus Sabdono. Karena dia tidak percaya Yesus adalah firman Allah yang kekal. Dia percaya waktu di Yohanes 1 itu berkata tentang firman Allah, itu Allah Bapa. Maksudnya, dia tidak percaya Yesus dari kekekalan. Dia percaya dia hanya ciptaan. Dia tidak percaya Allah menciptakan segalanya melalui dia karena dia bersama dia. Tapi dia percaya Allah Bapa menciptakan segalanya, itu termasuk Yesus Kristus. Tapi kalau dia tidak percaya Allah menciptakan segalanya melalui Yesus Kristus, dan Yesus Kristus selalu ada bersama Allah Bapa, dia bagaimana dengan 1 Korintus 8 ayat 6? Kita lihat satu klip. Segala sesuatu dijadikan, diberikan kepadanya. Dia menjadi raja kekekalan. Dan karena dia kita hidup. Kita semua akan mengabdi, melayani Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa lihat jelas, dia memutar arti ayat ini untuk menjadi sesuai dengan pikiran dia. Jadi dia tidak fokus kepada bagian ini. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Tapi dia memutar artinya. Dan dia berkata, itu semua dijadikan oleh Allah Bapa, okay? Dan untuk kasih kepada Yesus Kristus.
Ya itu betul, itu dijadikan untuk kasih kepada Yesus Kristus. Tapi dia lupa berkata, itu dijadikan oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Karena dia tidak percaya Yesus Kristus ada sebelum dunia ada. Jadi dia olah-olah seperti dia memuji Tuhan Yesus. Supaya orang tidak bisa lihat jelas, dia lagi merendahkan Yesus Kristus. Dan menolak dia firman Allah yang kekal. Kalau kata-katanya dan itu ekspresi-ekspresi itu seperti memuji dia, tapi sebenarnya menghujat dia. Yesus Kristus ada sebelum dunia ini ada. Karena Allah Bapa menciptakan segalanya melalui dia. Dia adalah firman Allah yang kekal. Kalau orang datang dan mereka kelihatan seperti mereka memuji Tuhan Yesus, mereka selalu bicara tentang kekudusan mereka dan buah-buah kebenaran di dalam hidup mereka, hati-hati dengan orang seperti itu. Kalau orang selalu memuji diri sendiri, mereka tidak memuji Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka selalu berkata, jangan lihat itu pengajaran saya, hanya lihat kehidupan saya. Bagaimana lihat kehidupan orang di dalam itu internet? Saya orang baik atau orang jahat? Bagaimana bisa tahu? Saya pukul istri atau tidak? Nggak bisa tahu saya lakukan apa. Hanya bisa lihat saya bicara apa itu sesuai dengan firman Tuhan, atau saya pura-pura memuji Tuhan dan merendahkan dia dengan kata-kata saya. Kita harus waspada. Tuhan memberkati.